بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولقد أوصانا ربنا بتقواه فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita muliakan para guru kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga usianya untuk kita mendapatkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, ya, dimudahkan segala urusannya, ya. Dan semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, semoga juga dilancarkan segala urusan, disehatkan badan, dipanjangkan usia, dan semoga apa yang dilakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mundur itu ya. Oh, udah kabur ibu-ibunya. Ya, bapak-bapak, saudara hadirin, kaum muslimin, mukminin, jamaah iktikaf, jamaah salat subuh Masjid Jami'al Mujahidin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah, dirahmati Allah, dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah, diberkahi segala urusan. Bagi yang sakit diangkat penyakitnya, ya. Bagi yang susah dihilangkan kesusahannya. Bagi yang punya problem dihilangkan dan diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Yang belum punya anak segera punya anak, ya. Yang sudah punya anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh salehah, ya. Yang belum menikah segera menikah, ya. Yang sudah menikah lagi. Salah doanya, ya. Baik, semua. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ini tadi ya, ketika melihat jamaah banyak, saya kepingin langsung berdiri di mimbar itu, langsung kultum aja kali ya tadi ya. Biar enggak kepada bubar ya. Ya hanya momen Ramadan ini pas memang itu ya. Enggak usah panjang-panjang. Ya, kajiannya kajian itikaf aja kali ya gitu ya. Kalau subuh mah kultum bae dah gitu ya. Tadi kepengin langsung berdiri saya tadi. Berdiri enggak ya? Berdiri yang gitu tadi. Ya. Karena jamaahnya tadi banyak ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan kekuatan oleh Allah, ya. Setelah Allah berikan kita nikmat Islam dan iman, ya. Kenikmatan yang juga tiada taranya setelah dua hal tersebut adalah nikmat Allah berikan kita kesempatan untuk taat. Ya. Nikmat Allah berikan kita hidayah untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu juga nikmat yang luar biasa. Karena memang banyak manusia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang-orang yang masuk neraka jahanam itu, nauzubillah summa nauzubillah, semoga kita selamat.
Ya. Mereka ketika ditanya oleh malaikat Zabaniyah, ya. Apa pertanyaannya? Ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza? Kamu kenapa bisa hadir di sini? Bukankah sudah datang kepada kalian utusan-utusan Allah yang memberikan kalian peringatan, yang membacakan kepada kalian Al-Qur'an, yang mengingatkan kepada kalian kamu nanti pasti berada di akhirat? Itu kata malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah namanya, malaikat Malik ya. Iya. Ya. Apa kata mereka? Ya. Jawabannya luar biasa, Pak. Qalu bala. Betul, sudah datang mereka. Ya. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi sudah tetap, sudah hak, sudah benar Allah mengazab mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Ya. Jadi kita-kita yang sudah sampai ini pengajian, ya, sudah sampai peringatan, ya, malah kalau ada pengajian peringatan kabur, wah hati-hati ini, ya. Apa kata mereka? Dikatakan qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kalau gitu masuk kalian, masuki pintu-pintu jahanam itu, ya. Fabi samathwal mutakabbirin. Sungguh kata malaikat Zabaniyah itu adalah tempat yang paling buruk bagi mereka yang menyombongkan diri. Jadi kekufuran itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari sebuah kesombongan kepada Allah. Karena enggak mau mensyukuri nikmatnya. Ya. Berat ya sampai sini ya. Pak Ustaz, kita mau ngaji sirah apa ngaji apa ini katanya? Ya. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dapat nikmat ya, kita dari muda alhamdulillah dekat dengan masjid ya, dekat dengan komunitas yang baik, syukuri. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur gitu. Ada komunitas yang bagus-bagus. Ya. Sebagaimana sekarang kan kita dikubu-kubuin, Pak. Udah kelompok-kelompokin kita ini. Ya. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan dan beberapa setelah mereka itu dikelompokin kita ini. Ya. Sampai termasuk urusan milih pemimpin juga udah ada kelompoknya tersendiri itu. Ya. 01 itu didukung oleh para artis yang soleh-soleh. Oh, kok kesana lagi nih, aduh. Ya. Ya, aduh udah enggak jadiin deh. Ya, berat ini berat ya. 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 Tapi yang kubu sebelah hono, aduh para koruptor semua isinya, Pak. Aduh. Iya. Tiket nerakanya udah jelas aja itu. Ya. Oke. Iya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, komunitas kita udah bagus. Ya. Bisa sempat datang ringan langkah kita ke masjid itu luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak banyak orang dikasih. Ya. Buktinya coba aja lihat di tetangga kita ya. Mana lebih dekat rumah dia dengan masjid ketimbang rumah kita. Tapi coba lihat wajahnya pernah nongol di masjid gak? Kalau wajahnya nongol di masjid, alhamdulillah dapat hidayah tuh. Tapi kalau nggak pernah nongol ke masjid, aduh, mana bapak fulannya gitu. Ya, oke. Maka kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hidayah ini langgeng. Nikmat ini langgeng sampai Allah jemput usia kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Oke. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah itu ya. Setiap Ramadan pasti iktikaf 10 malam terakhir. Sampai menjelang wafat beliau. Pas tahun beliau akan wafat itu diwafatkan oleh Allah, iktikafnya nambah, Pak, harinya. Yang biasanya 10 malam terakhir, ini
20 malam terakhir. Jadi 10 malam kedua sama 10 malam ketiga. Beliau iktikaf di situ. Ya. Apa salah satu tujuannya? Ya. Salah satu tujuannya beliau katakan taharri Lailatul Qadar. Pertama, nyari malam Lailatul Qadar. Ya. Benar, kita singgung dikit tentang Lailatul Qadar ya. Nah, kalian seru ini kalau kita bahas. Pak Ustaz kenapa ini buka bukunya kalau gitu nih? Enggak jadi entar ya. Enggak apa-apa ya, mukadimah dikit ya. Nah, mukadimahnya sampai jam 6. Ya. Tahari Lailatul Qadar. Ya. Cari malam Lailatul Qadar. Ya. Tujuan yang kedua, beliau katakan al-istizadatu min ta'atillah atau al-istizadatu min at-ta'ah. Beliau ingin menambah ketaatannya kepada Allah di tahun terakhir beliau akan bertemu dengan Allah, meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Kemudian wa yudha'ifu al-amal as-salih. Nah, beliau ingin melipat gandakan amal solehnya. Yang biasanya mungkin khatam Al-Qur'an cuma 1 kali di Ramadan berikutnya ditadarusi oleh malaikat Jibril. Nah, pada malam itu malaikat Jibril datang lagi tadarus supaya memastikan ini Al-Qur'an ini benar kagak urutannya ini ketika dibaca. Sampai akhirnya alhamdulillah Al-Qur'an autentik, 30 juz itu sesuai dengan urutan Al-Qur'annya. Ya, urutan surat-suratnya juga sesuai. Karena kan disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini Al-Qur'an itu turun sekaligus di langit dunia itu. Ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah lengkap itu sampai An-Nas. Nah, malaikat Jibril yang memastikan, ya, benar enggak urutannya? Ya, ketika ditadarusi. Karena kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kan ketika turun kepada baginda Nabi selama 23 tahun itu, kan itu ayatnya, suratnya turun berangsur-angsur, ya kan? Wah, sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, bagaimana supaya apa yang turun sekaligus di langit dunia itu sesuai dengan apa yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu tujuannya. Nah, kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gitu ya, baginda Nabi. Ya, kita kagak tahu ini kapan usia kita akan lanjut apa tidak gitu kan. Apakah ini Ramadan terakhir apa tidak? Kagak ada informasinya, Pak. Emang ada bisikan malaikat Jibril? Pak Haji, tahun ini mati Pak Haji? Kagak ada. Kalau ada bisikan tiba-tiba ngomong telinga kita Jibril gitu ya. Mungkin kita langsung mati seketika. Karena apa namanya? Terkejut. Siapa ini bisik-bisik gini nih? Setan apa gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, iktikaf jadinya ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah sabda beliau katakan apa? Saya ya dijadikan untuk saya kenikmatan hidup itu terletak pada salat, kata beliau. Ya. Jadi kalau beliau sudah salat itu Masya Allah luar biasa. Ya. Udah lupa yang lainnya dah. Ya. Kelihatan dari ketika beliau dengar azan. Ya. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai cerita itu, kalau Rasulullah sudah mendengar azan itu udah kayak kagak kenal dengan yang lain. Ya. Dengar azan langsung ke masjid sudah. Lagi ngomong cucu, lepas cucunya. Lagi bersendagurau sama istri-istrinya, udah kayak orang lupa aja gitu. Ketika dengar azan langsung berangkat. Kita kan kagak ya. Dengar azan, masih azan. Nah, masih senang bercanda sama istri ya. Gitu ya. Bercanda sama anak-anak, permainan cucu-cucu. Bagi yang punya cucu, saya belum, Pak. Nah, oke, begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mukadimahnya panjang banget ini, Pak Ustaz. Ya. Supaya kita bersyukur. Nikmat iman ini luar biasa, nikmat ibadah ini luar biasa, ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau ya dalam melaksanakan Ramadan ini, ya kita termasuk umat beliau yang nanti dapat syafaatnya pada hari kiamat,
dan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan fitrah. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kepingin ini ya, materi ininya tentang Hijratul Rasul ila Thaif sebenarnya ini, baru tentang ibrah-ibrahnya. Tapi panjang banget ini. Oh, kakak kan jaga selesai Pak Haji. Panjang nih. Ya. Keluar Ramadan aja kita bahas ya. Saya kepingin ini sedikit bahas tentang Lailatul Qadar. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong tentang Lailatul Qadar, kita pasti akan teringat dengan sebuah surat yang Allah khususkan namanya Suratul Qadar. Ya. Saya yakin bapak-bapak, ya saudara-saudara di sini pasti hafal ini. Ya. Suratul Qadar. Hafal ya? Insyaallah ya. Nah, berapa ayat? 5 apa 6? Apa 7? 9 Pak Ustaz? Ya kebanyakan Pak. Ya. Lailatul Qadar itu 5 ayatnya. Ya. 5 ayatnya. Sesuai dengan panca indera kita 5 kan? Panca indera kita 5 ya. Nah, Lailatul Qadar itu Suratul Qadar itu ada 5 ayatnya. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau, kitab At-Tabsirah, tulis satu majelis khusus tentang Lailatul Qadar ini, Pak. Ya. Dan beliau ngomong panjang lebar di situ tentang Lailatul Qadar. Maka beliau mulai ya dengan membacakan satu ayat pertama. Beliau katakan apa? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan dia Al-Qur'an ini ya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Suratul Qadar itu lailati itu di ayat pertama doang Pak ya, diingat ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, ayat pertama. Ayat kedua, ketiga itu pakai lailatul. Ya, jangan dibalik ini. Ya. Jadi imam salah ingat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata jemaahnya lailatul qadr. Lailatul qadr. Debat jadi kagak jadi salat, Pak. Ya. Nah, baru ayat kedua baru bilang wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi ayat pertama doang fi lailatul qadar ya. Nah, maka beliau sebutkan di situ tafsiran ayat ini adalah bahwa Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia di Baitul Izzah itu sekaligus kata beliau. Ya. Plak sekaligus 30 juz Allah turunkan Al-Qur'an ini. Ya. Lengkap di situ ya dari awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah sesuai dengan urutannya. Ya, maka kenapa diturunkan kepada baginda Nabi secara berangsur-angsur? Ternyata salah satu hikmahnya adalah supaya lebih melekat semua peristiwa itu di benak para sahabat. Mudah dihafal dari Al-Qur'an itu. Ya. Jadi kalau sesuatu peristiwa ada dalilnya itu enak gitu ngapalnya gitu ya. Nah, lebih mudah dihafal. Nah dari sini juga kita belajar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ngapal Al-Qur'an sedikit-sedikit. Ya, jangan kepingin langsung hafal 30 juz. Mabok, Pak. Ya. Sedikit-sedikit ngapalnya. Ya. Ada dulu saya punya kenalan kiai ya di Bandung itu namanya Ustaz Fauzi. Beliau ngapal Al-Qur'an dari usia udah enggak muda lagi, Pak. Dari usia 40 ke atas. Cuman beliau ngapal itu gitu. Mulai dari 1 ayat per hari ya. Setelah terbiasa 1 ayat per hari coba nambah 2 ayat per hari gitu. Sampai selesai 30 juz. Akhirnya belum mendirikan pondok pesantren Al-Qur'an. Ya. Sebagian referensinya Tariq bin Zaid juga termasuk pernah ke pondok beliau itu untuk coba studi banding. Ya, bagaimana cara menghafal, bagaimana santri-santrinya bisa ngapal gitu ya. Terus kita kerjasama sebentar dengan boarding juga ya, kita undang beberapa mentor dari murid-murid beliau untuk bisa mentoring di Tariq bin Ziyad boarding school ya. Nah gitu ya, sekaligus Pak diturunkan Al-Qur'an itu. Cuman
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Kata beliau ada 5 pendapat ulama yang menyebutkan bahwa sebab menjadi kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Ya. Nah, pendapat yang pertama disebutkan ya, disebut dengan malam Lailatul Qadar karena apa? Karena ini adalah lil azamah. Karena qadar itu maknanya adalah keagungan, kemuliaan. Ya. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab li fulanin qadrun. Ya. Fulan punya keutamaan, punya kemuliaan, punya keagungan gitu. Li fulanin qadrun. Fulan punya kemuliaan. Qaf dal ra. Qadrun. Ya. Jangan pakai kaf, Pak. Kalau pakai kaf qadrun. Aduh. Ini qadrun menjadi ingat-ingat baik saya. Ya. Sejarahnya mungkin ini katanya sih, wallahu a'lam ini. Ini pas zaman PKI dulu, ya. Karena mereka orang komunis sangat benci dengan Islam, ya, yang identiknya orang-orang Arab yang bawa Islam ini mereka sebut qadrun. Ya, kadal gurun katanya gitu. Dipopulerkan lagi hari ini. Jangan-jangan ini saya mau mau seuzon baik ya. Populerkan lagi qadrun ini ya, kadal gurun ini, masyaallah. Ya. Qadrun, Pak, jangan qadrun ya, salah. Nah, apalagi qafnya yang tadinya qadrun diganti harokatnya pakai qidrun. Beda lagi maknanya, Pak. Qidrun itu artinya panci. Ibu-ibu pasti tahu panci ya. Bapak juga tahu panci. Tahu lah panci ya. Qidrun. Qadrun sama qidrun itu beda banget. Beda harokat doang, ya. Nah, ini kalau diganti ini dirubah urutannya qaf dal ra. Ya, qidrun urutannya jadi qaf ra dal. Qirdun. Mohon maaf, Pak. Maknanya monyet. Wah, luar biasa bahasa Arab ya. Beda harokat, beda makna, luar biasa. Ya. Bahkan ada dalam bahasa Arab itu ya satu kata sama hurufnya, ba ra dengan ra-nya tasdid. Ya, cuman ba-nya itu beda-beda harokatnya. Ada barun, ada birrun, ada burun. Maknanya beda juga, Pak. Ya. Barun artinya daratan, ya. Kalau birrun artinya kebaikan, burun artinya gandum. Wah. Kebayang ya? Luar biasanya bahasa Arab. Maka kenapa kalau baca Quran itu jangan sampai salah harokat. Maknanya beda, Pak. Ya. Kalau sering baca Al-Quran maknanya beda, bukan kita dapat pahala. Na'udzubillah, Al-Quran ngelaknat kita. Bacaan Quran Pak Haji salah baik dah. Boro-boro kasih pahala oleh Allah katanya. Salah mulu maknanya. Ya. Nah, li fulanin qadrun. Ya, keagungan, kemuliaan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua disebut dengan Lailatul Qadar karena ini berbicara tentang ad-dayyiq atau fil dayyiq. Dayyiq itu artinya sempit, Pak. Sempit artinya dayyiq itu. Kenapa sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar ini seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala turun pada malam ini sehingga bumi ini penuh sesak dengan malaikat. Ya, dalam sebuah riwayatnya Rasulullah SAW menyebutkan ya bahwa di langit ketujuh sana itu ada Baitul Ma'mur. Ya, ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Sebagaimana di bumi ini ada Makkah Baitul Haram. Al-Baitul Haram ada di Mekah itu. Kan setiap hari orang tawaf ya. Kagak pernah berhenti kan orang tawaf itu. Kalau ada sehari manusia berhenti tawaf di situ kan ya waduh. Ya, gimana bumi ini ya? Nah, di malaikat sana itu di langit ketujuh itu ada 70.000 malaikat yang setiap hari masuk untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, kalau sudah keluar tidak akan pernah masuk lagi sampai hari kiamat kata Nabi. Antum bisa bayangkan kalau setiap hari 70.000 malaikat ya turun ke bumi ini, kira-kira gimana penuh sesaknya bumi ini. Ya, maka Lailatul Qadar ini disebut dengan Lailatul Qadar karena sesaknya
sempitnya bumi ini dipenuhi oleh para malaikat. Itu kata para ulama. Ya. Alasan ketiganya kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Sebabnya adalah ini tentang hukum Allah. Sudah jadi ketetapan Allah, al-hukum. Sebagaimana dikatakan tuqaddarus syai' atau tuqaddarul asya'. Allah takdirkan segala sesuatu di malam ini. Ya. Maka rezeki kita ditakdirkan malam ini, ya. Ajal kita malam ini ditakdirkan oleh Allah. Seluruh takdir-takdir yang lain juga ditakdirkan di malam ini. Ya. Nah, itu alasan atau sebab yang ketiganya. Sebab keempatnya adalah disebut malam Lailatul Qadar kata para ulama li'annahu man lam yakun lahu qadrun ya bi mura'ati hadhihi lailah atau bi mura'atiha sara dzata qadrin. Siapa yang enggak punya kemuliaan, ya, siapa saja yang enggak punya kemuliaan, bukan nabi, bukan rasul, bukan syuhada, ya manusia biasa, ya enggak punya kemuliaan, tapi dengan mendapati malam Lailatul Qadar ini, dia tunggu-tunggu, dia nanti-nanti, ya begadang-begadang, dapat malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata para ulama sebabnya kenapa disebut Lailatul Qadar. Ya. Alasan kelimanya adalah apa? Li'annahu unzila fihi kitabun dzu qadrin. Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atau malam itu ya menurunkan satu kitab, satu buku yang memiliki keagungan yang luar biasa, yaitu Al-Qur'an. Ya. Bahkan rahmatun, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, yang Maha Rahman Rahim itu turun pun pada malam hari ini. Ya. Beserta para malaikat-malaikatnya yang mulia. Turun juga pada malam hari ini. Ya. Maka malam hari ini disebut dengan Lailatul Qadar. Itu kata para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, kita pilihan dari semua kaul itu yang enaknya kemana? Ya, alhamdulillah ada bagian kita di situ yang tidak punya kemuliaan dapat malam Lailatul Qadar, alhamdulillah Allah jadikan kita mulia. Ya. Baik. Nah, baru Allah katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pak, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Kurang lebih ya 83 tahun. Kita ada usia kita 83 tahun? Insyaallah Pak Ustaz. Nah, kalau sampai usia kita 83 tahun, bonusnya udah banyak itu Pak Haji. Ya. Karena Nabi mengatakan umru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku antara 60 70. Jadi kalau ada usia 83 tahun, bonusnya udah banyak banget itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan umat Nabi. Ya, bonusnya banyak. Kalau umat-umat terdahulu kan 1000 tahun ya. Antum melihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Ya. Tidak sampai seusia kita ya. Kita kan 60 tahun alhamdulillah ya kalau nyampe. Ya. Nah, kalau diangkat katakanlah Nabi Nuh diangkat di usia 50 tahun jadi rasul, berarti genap usia beliau 1000 tahun. Kalau nabinya saja umat itu sampai 1000 tahun, bagaimana umatnya ya? Kira-kira ada yang lebih enggak usia umatnya? Ada dong, ya kan? Ada yang mungkin 1100, 1200, ya, 1500 bisa jadi. Sebagaimana umat Rasulullah SAW, Nabi kita usianya 63 tahun. Ada umatnya yang sampai usia 100 tahun. Ada, tapi jarang banget. Kalau udah 100 tahun, udah nambah kakinya Pak. Ya, tadinya kakinya 2 jadi 3, bahkan 4. Jadi roda kakinya ya. Seperti itu. Ya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 83 tahun, 1000 bulan. Nah, pendapat para ulama tentang hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah ini masa yang disebutkan ini masa pada saat Bani Israel, ya, zaman untuk Bani Israel atau zaman untuk kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, kalau dikatakan ini adalah masa dari Bani Israel, pendapat para ulama ada dua. Ya, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, disebutkan kepada beliau ada seorang laki-laki yang di Bani Israel itu setiap kemana-mana manggul pedang, Pak. Ya, kemana-mana manggul pedang. Ngapain manggul pedang? Ini manggul pedang ini itu adalah peribahasa untuk dia selalu berjihad di jalan Allah. Ya, sekarang kita memanggul pedang kemana-mana takut orang, Pak. Wah, orang gila gitu. Bahkan kita bawa pistol aja. Ini ya. Nah, manggul pedang kemana-mana, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama 1000 bulan. Kagak pernah berhenti. Di mana ada jihad pergi ke situ, di mana ada jihad pergi ke situ. Masya Allah. Ya, 1000 bulan itu. Ketika mendapatkan berita seperti itu Rasulullah takjub luar biasa, maka beliau kepingin, ya, ada di umatnya kayak begitu, ya. Maka Rasulullah pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam ini, malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, pendapat kedua, kalau memang ini adalah masa Bani Israel, maka perkataan para ulama yang kedua adalah dulu Bani Israel itu dia akan disebut ahli ibadah, dapat gelar ahli ibadah kalau dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti selama 1000 bulan, Pak. Jadi syaratnya menjadi seorang abid ahli ibadah Bani Israel itu adalah dia harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 1000 bulan tanpa pada jeda. Berat lega ini. Waduh, berat banget, Pak Ustaz. Ya. Pas katakanlah, ya, sudah hampir 1000 bulan, ya. Pas bulan ke-999, lupa dia ibadah, ketiduran katakanlah. Batal jadi ahli ibadah, Pak. Ya kan? Waduh. Ya. Nah, cuman ada pendapat yang kedua yang menyebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah masa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman ini. Ya. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Maha tahu usianya pendek-pendek. Ya. Usianya kagak panjang-panjang kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Maka Allah kasih kemuliaan kalau dapat satu malam saja Lailatul Qadar. Ya. Beribadah di situ katakanlah qiyamul lail cuma 2 rakaat. Allah hitung kita seolah-olah kita sudah melakukan salat selama 83 tahun atau kurang lebih 1000 bulan tanpa berhenti. Siapa yang sanggup itu? Ya. Orang kalau imamnya, mohon maaf ini, kalau imamnya panjang dikit ayatnya, suratnya gimana coba Bapak-bapak? Ya Allah, semuanya serak, heran ya. Ya. Mulai imamnya bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Al-Baqarah dah ini. Siap-siap kabur. Ya. Gitu kan? Lemahnya iman kita ya. Udah setengah halaman. Dulu ada kan sahabat mulia namanya Mu'adz bin Jabal, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah memfitnah kaumnya, dalam artian nguji kaumnya gitu. Ya, beliau sholat di belakang Nabi. Nabi sholatnya kan panjang-panjang tuh. Ya. Ketika Nabi mulai sholat qiyamul lail itu dengan Al-Baqarah, ya. Oh, beliau akan ruku ini nanti di ayat ke-100. Ayat 100 lewat, Pak. Wow, lewat nih katanya ya. Oh, nanti beliau akan ruku di ayat ke-200. Udah ayat 200 juga lewat. Oh, kok lewat juga nih? Nanti ruku. Sampai begitu di benak beliau ini. Kayaknya beliau akan ruku di akhir surat nih.
Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Waduh, lanjut Ali Imran. Ya. Lanjut sampai An-Nisa. Sampai surat-surat yang panjang itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 8 itu kurang lebih. Ya. Kebayang itu berapa jam, Pak, berdirinya? Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Muadz ini ketika ngimamin kaumnya dipraktekkan ini, Pak. Ya. Maka ada kaumnya yang lapor kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, Muadz ngimami kami ini panjang-panjang ayatnya, panjang-panjang suratnya. Dipanggil Muadz, "Muadz, kamu mau bawa fitnah kepada kaummu. Ya. Kalau kamu jadi imam, lihat-lihat tuh. Ya, ada yang tua, ada yang sepuh, ada yang uzur, ya kan? Lihat-lihat katanya. Ada yang punya hajat keperluan. Ya. Bisa jadi di antara mereka ada keperluannya mau ngantar anaknya sebentar lagi mau naik ke bandara. Gitu kan? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka imam harus bijak nih, lihat jamaahnya. Oh, kelihatannya ada yang pakai jas, ini kayaknya mau ke bandara kali ini gitu ya. Nah, langsung pendekin ayat. Ya. Yang tadinya niat mau baca Al-Baqarah langsung surat Al-Asr. Ya. Terus surat Al-Asr. Tahu kan? Yang 3 ayat ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, selesai kan? Ini semua punya kebutuhan itu terpenuhi. Ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada malam ini. Kemudian di akhir surat Allah katakan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kalau makna salam itu sebenarnya artinya keselamatan, kesejahteraan. Tapi para ulama memberikan pendapat, ada 2 pendapatnya memaknai kata salam ini. Ya. Nah, kata salam ini dalam surat ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, salamun bermakna lam yahduts fiha daun. Ya. Tidak terjadi ya satu penyakit pun, wabah pun pada malam hari ini. Masya Allah ya. Jadi semua penyakit-penyakit yang akan kira-kira turun itu Allah enggak jadi turun. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Ya. Atau kata para ulama, la yursalu fiha syaitan. Tidak dilepas satu setan pun oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Ya. Jadi dibelenggu semuanya oleh Allah. Ya. Pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau ada tiba-tiba ada kesurupan malam Lailatul Qadar ini, waduh, jangan-jangan dia setannya gitu ya. Pura-pura kali ini. Ya. Gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah kata para ulama, salam itu bermakna al-khairu wal barakah. Ya, semua kebaikan-kebaikan, semua keberkahan-keberkahan. Jadi ketika malam ini turun Lailatul Qadar, semua kebaikan keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Maha sayang. Lihat ya, rahmat sayangnya pada umat ini luar biasa. Ya. Yang pendek-pendek usianya tapi diberikan kemuliaan oleh Allah. Ibadah mereka itu dilipat gandakan luar biasa. Ya, turun Ramadan ini. Ya, ada Ramadan ini. Ya. Semua amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberikan kewajiban salat 5 kali sehari. Ya. Kalau umat terdahulu 50 kali salat, Pak. Kebayang luar biasa itu 50 kali sholat itu bersetiap berapa menit sholat berarti. Ya. Kalau waktu kita 24 jam, coba itu. Ya, katakanlah 25 jam lah. Ya, kalau 24 jam berarti setiap 30 menit sholat. Kapan kerjanya, Pak? Ya. Umat terdahulu. Nah, kita kan sekarang kebanyakan kerja ya kan? 8 jam kerja sehari ya. Wah, kalau masuk PT setiap 30 menit sholat dipecat Bapak itu. Wah, Bapak ini sholat mulu kerjaannya ini. Udah. Keluar SK. Kamu dipecat PHK. Kagak dikasih pesangon lagi. Ya kan? Kalau kewajiban sholat itu 50 kali. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban 5 kali. Udah 5 kali sudah dikasih diskon pun masih ada orang kagak sholat. Ya Pak ya, bener Bang. Ya. Udah 5 kali masih ada yang kagak sholat. Masya Allah.
Ya, yang 50 kali 5 kali salat ini sama dengan 50 kali salat, luar biasa. Ya. Kemudian banyak lagi ya yang Allah buat kita ini luar biasa. Bahkan sampai sama usia kita dengan umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar ini. Kebayang kalau usia kita 40 tahun, Pak. Ya, saat ini. Nah, setiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, ya. Jadi berapa kali dia bertambah usia kita itu kalau kita ibadah. Ya. 1 tahun dapat 83 tahun. Katakanlah kalau selama 10 tahun kita dapat malam Lailatul Qadar kali 10 udah 830 tahun. Masya Allah, melebihi usia kita itu yang 60 tahun. Ya. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa yang kita lakukan supaya dapat ini, Pak Ustaz? Ya. Nah, baginda Nabi contohkan kepada kita iktikaf. Ya, iktikaf. Iktikaf itu niatnya apa? Yang namanya iktikaf adalah luzumul masjidi biniyatin makhsusatin li ta'atillah. Ya, niat khusus. Jadi namanya iktikaf ada 2. Ya, pertama niatnya khusus, diam di masjid. Kedua, taat kepada Allah. Cuma itu doang. Jadi Bapak datang ke masjid, ya, sudah niat iktikaf. Ya, ingin dekatkan diri kepada Allah. Ya, 30 menit, 10 menit mungkin, ya, atau 1 jam. Udah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya khusus. Ya. Ingat, bukan untuk maksiat, ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau 24 jam kita diam di masjid, berapa pahalanya itu? Ya, biniyatin makhsusah, iktikaf. Nah, namanya iktikaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya di masjid. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau kita di rumah, iktikaf di rumah apa namanya? Ya, bukan iktikaf kalau di rumah, Pak. Kurang syaratnya itu. Ya, bukan iktikaf lagi namanya. Ya, istrikaf. Atau istrikaf. Ya. Iya, istrikaf teman, bukan iktikaf lagi, istrikaf. Ya. Wah, jaga istri itu mah gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, ya kita berharap ada sedikit motivasi buat kita untuk bisa iktikaf di 10 malam terakhir. Ya, berapa hari lagi kita akan iktikaf nih? Malam lagi. 4 ya. Nanti malam Ahad, ya kan? Malam Senin, malam Selasa. 3 hari, Pak. Malam Rabu, malam Lebaran. Iktikaf itu. Iya, enggak usah iktikaf itu mah ya. Malam Rabu mah udah pakai sholat tasbih aja udah itu. Ya. Bisa sholat tasbih? Iya, minimal 2 rakaat. Ya, kalau enggak bisa 4 rakaat aja. Ya. Sholat tasbih itu disunahkan kalau bisa dilakukan ya. Yang sholat tasbih itu setiap gerakannya ada tasbihnya. Ya. Ya. Nanti lihat aja di dari riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan bahwa ada sholat tasbih itu ya. Jadi selesai baca surat, rakaat pertama baca tasbih 15 kali ya. Ruku tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali ya. Sujud tasbih 10 kali. Duduk antara sujud tasbih 10 kali. Ya. Ruku lagi tasbih 10 kali gitu. Bangun Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi. Ya. 1 rakaat itu 75 kali tasbih. Ya, 2 rakaat berarti 130 tasbih. 4 rakaat tasbihnya berapa kali? 300 tasbih. Ya. Oke. Itu saya kali ya, Pak Ji ya. Kamu iktikaf kan ya? Wajahnya mau iktikaf ini kan nih. Ya. Baik, itu saja mungkin yang kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ya kalau Ramadan berikutnya mungkin kalau ada kajian subuh kita isi kultum aja kali ya. Biar jamaahnya kada langsung bubar tadi ya. Kita mau nyampein penting ya jadi bubar ya kan? Kagak jadi dia dapat ini ya. Baik, itu saja mungkin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ya, kita sebagai manusia bahasa penuh dengan khilaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.